Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Naifal Vito dengan NIM 082111733037 dan hari ini akan menjelaskan tugas ujian tengah praktikum akhir, tugas untuk UTP yaitu untuk kelas pemrograman komputer praktikum T1. Jadi karena NIM-nya ganjil, yaitu mendapat soal yaitu seperti berikut, yaitu Pythagoras of Samos, seorang ahli matematika dari Yunani membuat konsep tentang bilangan sempurna. Menurut Pythagoras, suatu bilangan disebut bilangan sempurna bila nilainya sama dengan jumlahan faktor-faktornya, tetapi tidak termasuk bilangan itu sendiri. Nah, sebagai contoh, angka 6 adalah bilangan sempurna karena faktor-faktor dari angka 6 selain dirinya sendiri yaitu 1, 2, dan 3. Nah, bilangan dijumlahkan hasil akan sama dengan 6, 4 bilangan sempurna, 6, 2, 8, dan seterusnya. Telah diketahui sejak ratusan lalu sebelum Masehi. Pada waktu itu, bilangan sempurna lebih dihubungkan dengan hal-hal religius seperti angka 6 yang dihubungkan dengan lama penciptaan bumi dan angka 28 yang dihubungkan dengan lama perputaran bumi mengelilingi bumi. Bulan mengelilingi bumi. Nah, untuk mengetahui berapakah nilai bilangan sempurna lainnya, buatlah flowchart untuk menampilkan tabel yang berisi n bilangan sempurna yang pertama. Nah, jadi buat soal tersebut kita bisa disimpulkan expected output-nya itu yaitu menampilkan bilangan sempurna dan tampilannya berbentuk tabel. Nah, jadi buat soal itu yang pertama kita buat flowchart-nya dulu. Jadi untuk flowchart-nya sendiri bentuknya akan seperti ini, yaitu dimulai dengan start, lalu kita masukkan komen ini, yaitu input jumlah bilangan sempurna. Kita misalkan ini A, terus habis itu kita masukkan permisalan, yaitu untuk I sama dengan 1 dan J lebih kecil sama dengan A. Maka akan didapat hasil sum sama dengan 0. Lalu kita declare lagi for 1 lebih kecil daripada K, lebih kecil daripada I, maka kita akan hasilnya akan kita declare lagi if I persen K sama dengan 0. Dan jika benar, maka akan mendapat hasil yaitu sum sama dengan sum plus K, dan hasil tersebut akan looping terus sampai nilainya habis. Lalu setelah hasil loopingan itu selesai, akan turun ke bawah, jadi if sum sama dengan I. Lalu bilangan tersebut jika benar akan ngeprint, yaitu bilangan sempurna J, I, lalu akan looping terus. Setelah selesai looping, akan kembali lagi ke for I sama dengan 1, J lebih kecil sama dengan A. Ini garisnya sepertinya hilang di bagian if I persen K sama dengan 0 dan di if sum sama dengan I. Nah, lalu buat kodenya sendiri, kita menggunakan seperti ini, yaitu include IOStream. Ini buat agar programnya bisa berjalan, yaitu include Yomanip. Include Yomanip ini agar bisa menggunakan command setway, biar tampilannya terkesan lebih rapi. Lalu kita menggunakan using namespace std ini agar lebih memudahkan aja, agar tidak menulis std.2 cout dan std.2 cin. Nah, lalu untuk membuat pesan awalnya sendiri, pertama kita deklarasi dulu integer A, I, J, K, dan sum. Lalu kita gunakan cout untuk menampilkan kata-kata, yaitu masukkan jumlah bilangan sempurna yang ingin ditampilkan. Lalu kita masukkan juga si inputnya ini A yang akan diisi nantinya. Lalu kita masukkan lagi cout untuk menampilkan tulisan tabel untuk A-nya ini dari hasil cin yang bilangan yang kita masukkan. Lalu bilangan sempurna pertama yaitu bla bla bla. Lalu di bawahnya akan ada tabel. Nah, untuk bentuk tabel ini dibuat seperti ini, cout hasilnya nomor bilangan sempurna, dan ini hanyalah garis untuk agar berbentuk tabel lah pokoknya.
Nah, lalu untuk program dari mencari bilangan sempurnanya adalah seperti ini. Yang pertama kita masukkan dulu yaitu J sama dengan 1. J sama dengan 1 ini buat inisialisasi faktor pertamanya. Lalu kita gunakan for-nya dengan batasan yaitu I sama dengan 1, J lebih kecil sama dengan A, I plus plus. Dan akan didapat hasil yaitu sum sama dengan 0. Lalu kita deklarasikan lagi yaitu for K sama dengan 1, K lebih kecil daripada I, K plus plus. Lalu akan kita deklarasikan lagi if I persen K sama dengan 0, maka hasil yang didapat yaitu sum plus sama dengan K. Nah, lalu kita deklarasikan lagi buat yang terakhir yaitu if sum sama dengan I, maka si out yang akan dihasilkan yaitu J dan I, seperti di flowchart yang tadi. Akan ngeprint pokoknya di akhirnya. Nah, lalu akan return lagi kembali ke bagian yang ini, yaitu for pertama. Nah, buat hasil run-nya ini bisa dilihat seperti ini. Jika memasukkan angka 3, maka pesan yang akan tampil yaitu tabel untuk 3 bilangan sempurna pertama yaitu, dan hasil tampilan akhirnya seperti ini. Dan fungsi iomanip itu agar bagian sini dan sininya itu lebih rapi dan bagian hasil bilangan sempurnanya ini tidak mepet dengan garis yang ada di samping ini, garis batasan. Oke, mungkin sekian penjelasan singkat tugas UTP saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.